Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Ikna. Di video kali ini gue pengen sharing satu fitur Excel yang menurut gue sedikit banget orang yang tahu. Namanya adalah Solver. Nah, Solver ini banyak banget kegunaannya, terutama untuk kalian yang suka bikin mungkin perkiraan penjualan, atau misalkan kalian punya bisnis sendiri, kemudian kalian mesti ngitung nih kira-kira gue mesti produksi apa ya, dan masih banyak lagi sebetulnya gitu. Jadi solver ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan artinya pemecah masalah gitu ya, kurang lebih ya. Jadi solver bisa kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Misalkan kalian punya satu perhitungan yang butuh disesuaikan dengan beberapa syarat seperti itu. Mungkin agak susah untuk dijelasin secara teori, tapi kita akan langsung latihan. Seperti biasa, file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini, jadi kalian bisa download dulu dan kemudian latihan sambil nontonin video gue. Gue juga punya akun Instagram, by the way, jadi kalian bisa follow gue di Instagram @ignatiusrian supaya kita bisa ngobrol-ngobrol ataupun dapat tutorial yang lain. Nah, jadi di sini file latihan kita ini bentuknya adalah sebuah perkiraan gitu ya. Misalkan contoh gue punya kedai minuman, gue punya sebuah let's say coffee shop lah contohnya gitu. Nah, kemudian gue lagi mau mempertimbangkan nih kira-kira gue mesti produksi apa ya dalam sebulan supaya gue bisa meraih keuntungan yang maksimal seperti itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa tiba-tiba langsung memproduksi, oke, karena satu item ini keuntungannya paling besar, gue akan produksi 1000 unit atau 10.000 gelas misalkan. Kenapa? Satu, ada banyak faktor yang mesti kalian pertimbangkan. Misalkan kayak, masing-masing item itu tuh ada maksimal loh penjualan per harinya. Mungkin kalian ngelihat data penjualan selama 6 bulan terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, harga modalnya beda-beda dan kalian punya modal yang terbatas, ya kan? Dan yang ketiga, pastinya keuntungan per item atau keuntungan per gelasnya itu untuk masing-masing jenis minuman yang beda-beda juga beda-beda, ya kan? Nah, jadi itu yang coba gua rangkum dalam file latihan ini. Jadi kita punya beberapa ketentuan. Objektif kita adalah kalian sebagai pemilik kedai minuman atau pemilik coffee shop ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tapi tadi ada beberapa keterbatasan atau beberapa persyaratan. Misalkan, yang pertama tadi ya, jumlah yang dibuat ini nggak boleh berbentuk koma pastinya. Karena kan nggak mungkin kalian bikin 2,5 kopi gula aren, kan nggak mungkin. Pasti kan kalian jualan dalam bentuk yang atau angka yang bulat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastinya jumlah yang kita buat ini harus sesuai dong dengan kapasitas produksi. Misalkan kalau kita punya tim di coffee shop, misalkan tim dapurnya itu ternyata sehari cuma bisa bikin 200 gelas, kalian bisa jualan 200 gelas, nggak kurang, dan juga ya pengennya lebih tapi kan nggak bisa ya karena ada keterbatasan itu. Artinya kita akan coba sesuaikan dengan 200 gelas. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang penting juga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Nah, ini yang tadi gue bilang. Misalkan di sini keuntungan per gelas yang paling besar adalah matcha latte, 9.000 per gelas. Ya kan, artinya kan kalian bisa bikin sebanyak-banyaknya. Tapi nggak bisa seperti itu karena ternyata penjualan per harinya cuma 25 mentoknya. Artinya kalau kalian bikin 30, maka ada sisa matcha latte yang nggak akan terjual. Jadinya kan rugi malahan. Nah, jadinya jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pastinya masing-masing ini ada harga modalnya. Jadi kalau kalian bikin, misalkan ada yang 30 gelas, ada yang 40 gelas, gimana caranya total modal yang kalian butuhkan itu tidak melebihi modal yang dimiliki, yaitu 1,5 juta dalam contoh ini. Nah, gimana nih cara ngerjain kalau misalkan kalian mesti bikin financial modeling yang seperti ini, atau misalkan bikin hitung-hitungan seperti ini. Gimana memaksimalkan keuntungan kalau ada keterbatasan seperti itu. Cara yang paling gampang karena nggak usah dipelajari adalah ya udah kalian ketik-ketik sendiri aja input angkanya sampai ketemu keuntungan yang kira-kira paling besar berapa gitu ya. Tapi ya gue yakin kalian akan ngabisin waktu mungkin 2 jam atau 3 jam buat ngitungin itu. Ini masih mending karena cuma 5 item, kemudian cuma ada beberapa ya keterbatasan yang kita punya. Tapi bayangin kalau misalkan kalian punya 100 item, kemudian kalian punya banyak syaratnya lagi. Ada kapasitas gudang, ada kapasitas delivery, dan lain-lain, kan nggak mungkin ya kita hitung manual gitu. Nah, di sini dimana kalian harus menggunakan solver. Itu adalah konteksnya. Nah, di mana menemukan solver? Jawabannya adalah yang pertama, solver ini tuh tersembunyi. Solver ini adalah sebuah add-ins yang memang sudah dibawakan, yang sudah dibawa oleh Microsoft Excel, tapi nggak langsung dimunculkan di toolbar kita. Jadi kalau misalkan biasanya home seperti ini, kemudian kalian ke data gitu ya, adanya di data by the way, tapi nggak langsung muncul karena memang harus kita munculkan dulu.
Jadi gue akan sharing dulu ke kalian caranya gimana sih munculin solver gitu. Nah, gampang banget. Yang pertama adalah kalian tinggal ke tab file aja ya. Kita klik filenya seperti ini. Kemudian kita ke options. Di bagian bawah ada options. Nah, kalau udah, kita tinggal ke tab add-ins. Kita klik add-ins-nya. Seperti ini, muncul. Nah, ini di bagian inactive application add-ins harusnya ada solver add-in seperti ini ya. Solver add-in ini akan gue klik, kemudian gue klik go di bawah. Oke. Nah, muncul seperti ini. Kita tinggal centang aja solver add-in-nya. Kita centang, kalau udah tinggal kita klik OK. Nah, tunggu sebentar. Oke, nah sekarang muncul solvernya di bagian kanan dari tab data kalian. Ada di grup namanya Analyze, seperti itu. Oke, nah jadi kemudian gimana nih caranya kita menggunakan solver? Kalian bisa ya klik di mana aja nggak masalah sih, nanti kita bisa ubah. Ya udah, kita langsung aja klik solvernya ya. Nah, muncul nih ya solvernya seperti ini. Jadi ini adalah window solvernya. Gue akan zoom in sedikit. Ini kelihatan wah complicated banget gitu ya, rumit banget. Tapi nggak apa-apa, gue akan jelasin satu-satu artinya apa. Yang pertama, di sini sebetulnya kalian nggak perlu ngerti banget semuanya gitu ya. Akan ada beberapa yang kita pakai, akan ada beberapa yang kita akan skip dalam contoh ini. Yang pertama dan yang paling penting adalah kalian mesti klik dulu sel mana yang kemudian ingin kalian cari solusinya. Jadi kalian klik ini, set objective, kemudian kalian tinggal pilih sel mana di tabel di file Excel kalian yang ingin dicari solusinya. Nah, karena kita ingin mencari keuntungan maksimal, maka kita akan klik G7. Seperti itu. G7-nya gue klik, udah muncul di sini. Ya, ada tanda dolarnya, artinya nggak akan bergeser. Biarin aja, nggak perlu diubah. Nah, kemudian di bagian kedua, di to, ada 3 pilihan. Apakah kita mau pilih max? Max itu artinya maksimum, artinya memaksimalkan sel G7. Min artinya mencari nilai terendah untuk G7. Atau kalau misalkan kita mau set G7-nya ke nilai tertentu, misalkan ke 0, atau ke 1 juta, 2 juta, misalkan ingin mencari keuntungan tertentu, maka diklik value of-nya, dan kemudian di sini kalian sesuaikan. Misalkan kalau mau mencari supaya G7-nya sama dengan 1 juta, maka ketikkan di sini 1 juta. Seperti ini misalkan. Ini kalau mau dicari sampai 1 juta. Tapi karena dalam hal ini kita mau memaksimalkan keuntungan, maka kita klik yang max aja. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah ada form ketiga yang butuh kita isi adalah by changing variable cells. Nah, ini juga penting. Ini kalian mesti ngerti. Apa yang diklik di sini? Yang butuh diklik di sini adalah informasi apa yang ingin kalian cari atau kalian sesuaikan. Nah, dalam hal ini kita kan objektifnya adalah memaksimalkan keuntungan dengan menghitung atau mencari tahu berapa sih jumlah yang harus dibuat untuk masing-masing minuman, seperti itu. Maka variable cell-nya adalah kalian klik dulu nih formnya. Nah, supaya aktif seperti ini, kemudian kita akan mengubah ya B2 hingga B6. Itu kan yang mau kita ubah atau yang mau kita cari tahu. Maka kalian blok dari B2 hingga B6 seperti ini. Nah, jadi B2 sampai B6-nya kita blok karena kita ingin cari tahu berapa gelas sih kopi gula aren, berapa gelas sih kopi hitam, dan lain-lain. Itu yang butuh kita lakukan. Oke, udah ada 3 informasi yang kita masukkan ke dalam solver parameter ini. Yang berikutnya adalah constraint. Nah, ini juga penting. Dan ini sesuatu yang kita nggak bisa lakukan di Goalseek. By the way, buat kalian yang belum tahu Goalseek, gue udah bikinin videonya. Gue link di atas ya, di atas video ini. Jadi, kalian bisa klik di situ juga kalau nanti mau nonton. Nah, di sini ada namanya constraint. Constraint itu artinya adalah keterbatasan atau faktor-faktor lain yang butuh dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah ini gitu. Nah, jadi caranya adalah yang pertama, kita kan punya beberapa ketentuan ya yang udah gue tuliskan di bawah sini. Jadi kita klik add dulu. Nah, yang pertama adalah ketentuan kita jumlah yang harus dibuat harus berbentuk angka bulat. Nah, artinya dari B2 hingga B6 itu harus berbentuk angka bulat. Artinya kita blok dulu B2 hingga B6-nya seperti ini. Oke. Di sini ada pilihan untuk diklik ya, ada pilihan beberapa. Kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lain-lain. Kita pilih yang INT atau integer gitu, integer. Diklik, muncul dia integer, artinya integer itu adalah harus berbentuk bilangan bulat, nggak bisa koma, jadi harus bulat gitu ya. Nah, ini adalah option, atau bukan option, sorry. Ini adalah constraint kita yang pertama, seperti itu. Kita klik add, untuk kita menambahkan option, bukan option lagi, constraint yang kedua. Nah, yang kedua constraint-nya adalah jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi.
Artinya total jumlah yang dibuat harus sama atau harus sesuai dengan kapasitas produksi. Total jumlah yang dibuat adalah ini ya, B7. Maka kita klik aja B7. Nah, harus sesuai atau harus sama, maka kita ganti ini sama dengan. Oke, constraint-nya adalah kapasitas produksi. Nah, jadi jangan kita ketik, tapi kita pilih sel ya. Jadi nanti kalau kapasitas produksinya kalian ubah, solvernya nanti bisa kita sesuaikan lagi seperti itu. Oke, ini constraint yang kedua, kita klik add lagi. Nah, yang ketiga adalah jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jadi, kita akan tambahkan lagi constraint-nya, yaitu B2 sampai B6 itu nggak boleh lebih dari C2, masing-masing lah ya. Maksudnya B2 nggak boleh lebih dari C2, B3 nggak boleh lebih dari C3, dan lain-lain. Caranya adalah cell reference-nya blok B2 hingga B6, seperti ini. Oke. Tidak bisa lebih dari atau tidak boleh lebih dari, maka kurang dari sama dengan, ya, klik constraint-nya. Nah, kemudian kita blok C2 hingga C6. Nah, seperti ini. Artinya B2 nggak boleh lebih dari B3 dan seterusnya. Oke, kita add. Ini adalah constraint kita yang ketiga. Dan yang terakhir adalah total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Maka total modal adalah ini ya, F7. Maka kita klik F7. Nah, tidak boleh lebih dari atau tidak boleh melebihi, maka kurang dari sama dengan constraint-nya kita klik, kita pilih ini ya, B10. Nah, berarti F7 tidak boleh lebih dari B10. Oke, udah kita masukkan semua ketentuan atau constraint-nya, maka kita klik OK. Nah, ini udah muncul. Jadi, yang tadi kita masukin ya, informasi keempat adalah constraint-nya apa. Ini udah kita masukin masing-masing. Yang tadi kita bahas di ketentuan gitu. Nah, kalau udah, yang bagian bawah nggak perlu diubah sih. Gue nggak melihat ini kenapa perlu diubah seperti itu. Kayaknya kalau untuk yang perhitungan simple, biarin aja, tetap seperti ini. Kalau udah, klik solve. Dan kalian perhatikan apa yang terjadi di kolom B, karena nanti Excel akan langsung menghitung berapa banyak minuman yang harus kalian buat dengan ketentuan-ketentuan tadi, supaya kalian bisa memaksimalkan keuntungan. Kita klik solve. Nah, muncul ya. Langsung dihitungin nih. Berapa jumlahnya? Oke, kopi gula aren mesti bikin 100, kopi hitam mesti bikin 45, matcha latte 25, cappuccino 30, dan lain-lain. Oke? Nah, ini ada muncul window seperti ini. Klik aja OK. Kalau kita mau meng-keep atau mau ngikutin hasil yang disarankan oleh Microsoft Excel, kita klik OK. Nah, udah deh muncul. Jadi, dengan ketentuan-ketentuan yang kalian masukin, kalau kalian bisa pakai fitur ini, solver, kalian bisa minta Microsoft Excel untuk ngitungin berapa banyak sih minuman yang harus gue buat, atau berapa banyak sih item yang harus gue jual, tergantung ya kebutuhan kalian buat apa, seperti itu. Jadi ini adalah cara mudah ya buat kalian menyelesaikan soal atau menyelesaikan kerjaan yang seperti ini. Jangan dihitung manual, karena kalian bisa tua 3 jam nanti ngerjainnya hal-hal yang seperti ini. Oke, semoga ini bisa ngasih informasi baru buat kalian, atau ngasih pemahaman yang lebih baik dan mudah juga terhadap fitur solver. Semoga bisa bantuin kerjaan kalian. Kalau kalian suka, silahkan like. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen. Dan kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan konten-konten lainnya yang seperti ini, silahkan subscribe. Oke, segitu aja dari gue, Iqna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.